Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran kita, live stream kita hari ini. Untuk hari ini saya akan membahas tentang materi kita minggu lalu, yaitu cerpen. Tetapi untuk cerpen ini, hari ini saya akan mereview ulang materi berdasarkan soal-soal yang akan saya berikan. Ya, coba saya perhatikan dulu ada berapa orang kita di sini. Ya, penonton kita hari ini sangat banyak, sekitar 2 juta orang. Baiklah, hari ini kita langsung ke pembahasan kita. Yang pertama adalah struktur cerpen. Jadi, struktur cerpen ini kan yang pertama adalah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Jadi, struktur cerpen di sini hampir sama dia dengan dongeng. Ya, hampir sama dia dengan dongeng. Jadi kita review ulang apa itu yang dimaksud dengan abstrak, orientasi, komplikasi, kemudian evaluasi, resolusi, dan koda. Maka untuk abstrak itu boleh kalian lihat, abstrak itu adalah ringkasan atau inti dari cerita pendek. Biasanya ini berada di awal, ya, paragraf awal. Kalau bisa disebutkan di abstrak inilah kalian meletakkan tema dari cerpen yang kalian tulis. Itu kalau kalian menulis cerpen. Nah, kalau kalian membaca sebuah cerpen, maka perhatikan di paragraf pertama, bisa saja abstrak ini hanya di kalimat pertama atau kalimat kedua, karena bisa saja abstrak dan orientasi itu berada di paragraf yang sama. Ya, bisa saja abstrak dan orientasi berada di paragraf yang sama. Kenapa? Karena di abstrak ini kan hanya terdapat sebuah tema cerpennya. Jadi bisa saja masuk orientasi di dalam paragrafnya, karena di dalam paragraf itu kan banyak. Sementara di orientasi itu berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat. Nah, kalau abstrak itu kan tadi ada tema, berikut dengan tokohnya juga ada di abstrak ini, pengenalan tokoh. Ya, kemudian masuk ke bagian ketiga yaitu komplikasi ya. Nah, komplikasi itu apa? Komplikasi itu adalah mulai dia adanya konflik, ya, komplikasi, mulai ada konflik, ada kejadian-kejadian sebab dan akibat, ya. Tetapi konfliknya itu masuk kita ke evaluasi. Evaluasi itu struktur konflik yang terjadi dan mengarah kepada klimaks. Nah, jadi kalau di komplikasi tadi belum ke klimaksnya. Sementara di evaluasi ini kita masuk ke klimaksnya, puncak dari konflik di cerpen tersebut. Kemudian yang berikutnya, 1, 2, 3, 4, yang kelima yaitu resolusi. Jadi kalau tadi abstrak dan orientasi bisa berada di paragraf yang sama, bisa saja di paragraf pertama itu ada abstrak dan orientasi. Kemudian paragraf kedua masih lagi dia mengaitkan tentang orientasi. Dan komplikasi dan evaluasi ini juga bisa berada dalam satu paragraf yang sama. Karena dia mengungut kejadian-kejadian, kemudian masuk dia konflik-konflik dan klimaksnya. Nah, bagaimana cara membedakan komplikasi dan evaluasi? Lihat, evaluasi itu harus ada puncak klimaksnya atau puncak masalahnya. Nanti kalian bisa membedakan itu mana yang ada di dalamnya puncak konfliknya. Kemudian, kalau yang resolusi itu adalah solusi yang dialami tokoh, bukan solusi yang kamu berikan, ya. Artinya gini loh, resolusi itu ada di dalam cerpen tersebut. Ya, resolusi itu ada di dalam cerpen tersebut, solusi yang dihadirkan antar tokoh. Kemudian ada koda. Nah, koda ini adalah amanat. Nah, karena koda ini amanat, bisa saja koda ini tidak tertera di dalam cerpen, tapi kalian bisa menyimpulkan amanatnya. Ya, jadi koda ini kan
dia bagian akhir dalam sebuah cerpen. Jadi koda ini nggak wajib harus ada ya. Di dalam struktur cerpen koda itu nggak wajib ada. Kenapa? Karena di koda ini kadang pun ada dia pesan yang tersirat. Kan ada tersirat, ada tersurat. Nah, kalau yang tersirat itu tidak tertera di dalam tulisan, sementara tersurat itu tertera di dalam tulisan. Jadi kalau koda itu boleh ada, boleh tidak. Tapi lebih baik dia ada. Ya, itu untuk struktur cerpen. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal yang pertama. Nah, saya kasih waktu untuk membaca. Tadi saya sebutkan ada beberapa ya. Abstrak itu apa, evaluasi itu apa, kemudian orientasi apa, resolusi itu apa, komplikasi itu apa. Nah, kira-kira cuplikan tersebut masuk ke dalam mana? Siapa nih yang bisa jawab? Ada Rafidah. Menurut Rafidah ini masuk kemana dia di antara kelima ini? Masuk kemana, Nak? Resolusi, Mem. Resolusi. Berarti resolusi itu coba perhatikan seperti yang tadi saya sebut, kalau ya saya resolusi itu kan ada pemecahan masalahnya ya. Udah tahu lah kalian jawabannya. Ya. Jawabannya itu adalah orientasi. Coba perhatikan kenapa kamu jawab tadi resolusi, Rafidah. Kenapa kamu jawab resolusi, Rafidah? Di resolusi itu, tadi saya sebut kenapa. Di resolusi itu ada pengungkapan solusi, pemecahan masalah di antara yang dialami tokoh. Boleh dia sendiri dan antara tokoh yang lain. Nah, coba perhatikan, entah bagaimana cara tikus itu memasuki rumah kami, tetap sebuah misteri. Tikus berpikir secara tikus dan manusia berpikir. Seperti ya, hanya manusia tikus yang mampu membongkar misteri ini. Semua lubang di seluruh rumah kami tutup rapat sepanjang yang kami temukan. Namun tikus itu tetap masuk rumah. Rumah kami dikelilingi kebun kosong yang luas milik tetangga. Kami menduga tikus itu adalah tikus kebun, tubuhnya cukup besar, bulunya hitam gam. Nah, kan nggak ada di sini yang namanya apa? Solusi. Tapi perhatikan di sini terdapat dia apa, Nak? Latarnya. Ya kan? Terdapat latarnya, ada memasuki rumah, kemudian ada tokohnya, maka dia masuk orientasi. Paham ya? Paham. Paham, Nak? Oke. Walaupun tadi saya sebutkan Rafidah, saya pikir untuk yang lain kalau mau bertanya boleh. Di sini ada Rizky Rahma, ada Aulia Rahman, ada Putri Dini, Put, Monica, kemudian ada Hairil, Mustafa. Kalian juga boleh bertanya. Supaya nanti kalau ujian nilai kalian nggak rendah lagi. Ya. Perhatikan soal berikutnya. Nah ini. Kira-kira kutipan teks tersebut merupakan struktur teks bagian apa? Kira-kira. Siapapun boleh menjawabnya. Ada di situ satu buah paragraf, tetapi dari lebaran ke lebaran semakin banyak saja orang yang datang ke tukang jahit itu. Cerita tentang jarum dan benang ajaib itu mungkin membuat banyak orang penasaran. Tapi barangkali pula karena dari lebaran ke lebaran memang semakin banyak orang yang kian tenggelam dalam kekecewaan, mereka ingin menjahitkan kekecewaan mereka kepada tukang jahit itu. Mereka antri agar bisa menikmati kebahagiaan lebaran.
Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira masuk dia ke abstrak, orientasi, komplikasi, konflik saja, atau resolusi? Komplikasi, Mem. Ayo Mustafa. Mustaqim. Ya. Nah, Mustaqim, kamu jawab apa, Nak? Komplikasi, Mem. Orientasi. Kita lihat jawabannya apa. Nah, Mem, mana Mem bagian solusinya? Coba perhatikan. Mana bagian solusinya? Menjadi kekecewaan mereka kepada tukang jahit itu. Iya, mereka yang tenggelam dalam kekecewaan. Mereka ingin menjahitkan kekecewaan mereka kepada tukang jahit itu. Nah, itu solusinya. Jadi mereka nih dalam konfliknya, mereka kecewa. Jadi solusinya apa? Solusinya mereka datang ke tukang jahit itu untuk menjahit kekecewaan mereka. Itu masuk dia solusinya. Maka dia jawabannya adalah resolusi. Kok semakin sulit ya membedakan strukturnya? Maka kamu harus sering-sering nih membahas dan membaca soal ya. Nah, perhatikan untuk berikutnya, materi kita minggu lalu yaitu unsur intrinsik cerpen. Saya pikir unsur intrinsik ini sangat gampang karena sering kali kalian temui, mulai dari kalian SD sampai tingkat SMA. Ada tema, alur, plot. Nah, ini alur plot ini jalan cerita, Nak ya. Nah, untuk jalan cerita sendiri nih yang saya berikan pengertian di sini. Jadi jalan cerita itu secara garis besar alur merupakan urutan tahapan jalan cerita, perkenalan, muncul konflik atau suatu permasalahan, peningkatan konflik, puncak konflik, penurunan konflik, dan penyelesaian ya, penyelesaian. Nah, kalau kita melihat dari alur atau plot ini, kita mengacu saja kepada struktur, ya, mengacu kepada struktur untuk alur dan plot. Nah, Mem, kan ada yang maju, ada yang mundur dalam sebuah cerpen. Memang harus ada maju dan mundur, ya. Tapi ada juga orang menulis cerpen itu tidak melihat ke belakang. Artinya apa? Dia terus maju. Dan biasanya sih, kalau saya perhatikan untuk alur maju ini biasa kita lihat di biografi, jarang berada di cerpen. Ya, dia maju dari mulai dia kecil sampai berikutnya sampai dia sukses, ya. Kemudian untuk setting atau latar, jadi setting atau latar ini kan jelas nih, ada apa, Nak? Tempat, waktu, dan suasana, tokoh, antagonis, dan tokoh-tokoh utama dan tokoh bawahan. Kemudian ada penokohan, antagonis, dan protagonis. Ada yang netral. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang ini perhatikan. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, biasanya dia biasanya ciri-cirinya adalah kata aku. Ya, aku sebagai tokoh di sini. Namun yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, biasanya ini aku di sini menceritakan orang lain, berarti dia bukan tokohnya. Misalnya gini, aku melihatnya duduk di bawah di bawah pohon itu. Nah, di sini untuk kalimat itu berarti sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, karena dia menceritakan orang lain, tetapi dia tetap si aku di dalam teks tersebut. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, di sini biasanya sudut pandang hampir mirip sih sebenarnya untuk pengertian orang pertama, orang ketiga. Hanya saja kalau di orang ketiga penggunaan kata dia, ya kan? Dia begini. Nah, jadi ada kata-kata seperti dia pengganti si aku tadi, maka dia masuk orang ketiga. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga pengamat bagaimana? Si dia ini menjadi apa? Menjadi pengamat. Bukan dia tokohnya. Kan hampir sama dia dengan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Ya, kalau amanat seperti yang saya sebutkan tadi, amanat itu ada tersurat, ada tersirat. Tergantung kalian melihatnya. Tergantung si penulis cerpen menulisnya, bisa saja tersurat atau tersirat. Maka perhatikan contoh soal
untuk unsur intrinsik ini. Nah, kita bahas untuk sudut pandang. Pikiranku langsung terlempar dalam kenangan saat aku kelas 6 SD waktu mencium bau obat yang menyengat dalam ruangan itu. Nah, ini gampang sekali. Sudut pandangnya apa? Pasti orang pertama. Orang pertama. Sebagai tokoh utama. Orang pertama sebagai tokoh Utama. iya. Jadi sebagai tokoh utama, jelas sekali ada aku di sini dan dia sebagai tokohnya. Kemudian contoh soal berikutnya ini mengenai alur. Ya. Jadi alur maju, sorot balik itu sama dengan mundur. Alur ganda, alur linear nggak ada, ganda nggak ada. Oh, alur ganda ada ya, nak? Alur ganda itu ada, maksudnya gini, ganda itu campuran antara maju dan sorot balik. Sementara linear kita nggak ada. Kemudian yang alur ganda dan maju nggak mungkin. Ganda itu kan maju dan sorot balik. Jadi, yang paling tepat jawabannya adalah alur Maju. Balik. alur Sorot balik. nggak jelas loh, nak, di situ. Pikiranku langsung terlempar dalam kenangan. Berarti jawabannya apa? Sorot balik, Mem. Iya. Sorot balik kan ada langsung, nggak perlu pun kalian baca dia sampai di akhir paragraf. Pikiranku langsung terlempar dalam kenangan. Kenangan, sudah jelas dia. Berarti mundur, sorot balik. Nah, kemudian soal berikutnya. Permasalahan yang diangkat dalam penggalan cerpen di atas adalah apa masalahnya di sini kira-kira? Apa masalahnya? Ketakutan tokoh aku menyaksikan korban kecelakaan di rumah sakit. Apa masalahnya, nak? Wih, gampang kali loh. Ketakutan tokoh aku. Apa, nak? A. Yang A. Ketakutan tokoh. Iya, Mem. Takutan tokoh akan menyaksikan korban kecelakaan di rumah sakit. Itukah? Pikiranku langsung, sebenarnya untuk mencari permasalahan ini kita udah dapat loh. Pikiranku langsung terlempar dalam kenangan saat aku kelas 6 SD waktu mencium bau obat yang menyengat dalam ruangan ini. Suatu hari sepulang sekolah aku langsung menuju ruang unit gawat darurat sebuah rumah sakit umum karena sakit perut yang membuatku tidak bisa berjalan, hanya bisa mengerang. Semula aku masih bisa menahan rasa takut berada di sekeliling orang yang terbaring di atas kasur. Kemudian di atasnya terbaring pria botak berlumuran darah. Dia tidak bergerak sama sekali, mulutnya menganga, mata terpejam menghadapku, kata orang yang mengantar orang di sebelahku ini kecelakaan sepeda motor. Jadi kita lihat. Cocok jawabannya? Enggak ya? Ya, ini jawabannya adalah iya, betul Mustaqim ya. Jawabannya adalah A. Ya, pas ya, jawabannya A. Udah paham ya? Kemudian berikutnya, ini untuk amanat. Kira-kira amanatnya apa? Sementara itu Martini bersiap untuk mendengarkan dengan seksama peraturan ibunya. 3 bulan lalu, 3 bulan lalu rumah yang dibuat suamimu atas biaya dari kamu sudah jadi, letaknya di dusun sebelah sana. Namun sejak itu pula kesengsem sama seorang wanita. Wanita itu adalah tetangga barunya. 2 bulan lalu mereka menikah dan meninggalkan Andra bersama si Mbok. Tentu saja si Mbok marah besar kepadanya, namun apa daya si Mbok hanyalah wanita yang sudah renta, sedang ayahmu sudah tiada, dan uang yang si Mbok pegang pun pas-pasan. Mau ngirim surat kepadamu, si Mbok tidak bisa. Kamu tahu kan,
Simbok buta huruf, mau minta tolong kepada siapa lagi, sedangkan kamu adalah anakku satu-satunya. Kamu tidak mempunyai saudara yang bisa Simbok minta tolong untuk mengirimkan surat kepadamu, sedangkan anakmu, Andra, masih kelas 1 SD. Mendengar penuturan ibunya, Martini langsung menangis. Ia sedih, marah, dan kalut. Mengapa Simbok tidak melaporkan ke Pak Kadus dan Pak Kades? Dan beliau pun sudah berjanji untuk membantu Simbok. Namun, sampai saat ini Simbok belum mendapatkan jawabannya, sedangkan suamimu sendiri dan istri barunya tampak tak peduli dengan suara miring para tetangga dan untuk lapor ke KUA. Simbok tidak berpikir sampai ke situ. Maafkan Simbok, tambah Simbok dengan suara yang terdengar bergetar. Nah, amanatnya apa, Nak? D, Mem. D, Mem, D. Iya, seorang suami harus membiayai keluarga, setia terhadap istri dan adil terhadap istrinya. Jadi di sini jelas ya. Jadi dia memang menceritakan tentang pernikahan si suaminya yang kedua. Kemudian, nah dari sini masih dengan teks yang sama, cara mendeskripsikan watak Simbok seorang yang tidak berdaya adalah dengan cara ayo, B, ada cara langsung. B, dialog antar tokoh. Ini bukan dialog, Nak. Ini ya. Iya. Kayaknya coba saya baca sekali lagi. Iya, ini sepertinya dialog. Dialog Ya, antar tokoh, Mem. ya, karena si Mbok tadi bercerita dengan si Martin ya. Iya, Mem. Kemudian apa yang membuat Martini sedih terhadap suaminya? A, Mem. Martini merasa marah, kecewa terhadap sikap suaminya. Berikutnya perhatikan, bacalah kutipan cerpen di berikut. Kira-kira latarnya apa atau settingnya? Siang hari, iya, semua siang hari. Lagi. Mem. Yakin kamu yang A, sepi. Jelas B, Ising. B, Mem, B. Siapa tadi yang bilang A itu? Aduh, Musakim. Bukan, Aulia. Tadi suara laki-laki. Oh, Aulia, nggak kamu baca berarti nih cerpennya. Di situ udah jelas katanya bising. Masa kamu jawab A, sepi? Aduh, bahaya kali kamu nih Aulia. Makanya nilaimu nih, saya pertanyakan ini nilaimu. Makanya jawabannya adalah B. Kenapa Mem nggak di rumah? Iya, dia di rumah, tapi rumahnya dekat dengan jalan raya. Ya kan? Berikut ini. Nah, konflik pada penggalan cerpen tersebut adalah mana konfliknya? Aku pulang, perasaanku tak karuan dan aku tak tertidur. Aku memejamkan mata, Herman ada dalam kepala. Mengapa aku tak dapat melenyapkan dia dan memandang dirinya tanpa arti? Mengapa sedih hatiku memandang dia bercanda dengan gadis lain? Aku merasa sendiri dan terkecil, sendiri tak terlupakan, sendiri tak punya arti. Nah, konfliknya apa? Aku dengan diri sendiri. dengan apa? Apa yang baru sedangkan? Aku dengan udah jelas loh, Nak. Dia hanya bercerita dengan dirinya sendiri loh. Berarti jawabannya aku dengan diri sendiri. Kan tokohnya aku. Iya kan? Paham nggak sampai sini? Kenapa bukan aku dan dia? Nggak ada di konfliknya. Dia tidak ada menceritakan tentang
Memang benar dia sedang putus nih sepertinya, tapi konfliknya itu ada berada di dirinya sendiri. Berikutnya, nah, penggalan cerpen tersebut didominasi unsur intrinsik apa? Ibu, barangkali Aki tidak akan terus bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dalam gelap suara berisi itu terasa seperti angin malam, aku ingin meneruskan pekerjaan ayah di Dinas Kehutanan. Setting ya. Kalau alur nggak mungkin. Setting, Mem. Setting. Kenapa setting? Di situ ada Kementerian Luar Negeri, Iya. setelah itu Dinas Kehutanan. Ya, betul-betul setting. Ini tadi. Iya, jawabannya adalah setting. Kenapa setting? Karena ada dalam gelap suara berisik. Jadi setting ya. Kemudian unsur ekstrinsik. Oh, ini unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik itu yang pasti ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang ini nanti masuk biografi dan autobiografi, kemudian kondisi psikologis, kemudian ada aliran sastra, dia masuk aliran sastra yang mana, ya? Apakah dia masuk aliran sastra yang kontemporer? Nah, jadi itu unsur ekstrinsik. Yang pasti X berada di luar. Unsur intrinsik ekstrinsik ini berada di luar dari apa? Dari teks cerpennya. Ya, dari teks cerpennya. Kemudian untuk nilai yang terkandung dalam cerpen, nah, nilai yang terkandung di sini ada agama, sosial, moral, dan budaya. Nah, perhatikan selain nilai ini banyak ya nak, nilai pendidikan juga ada. Ya, nilai pendidikan juga ada. Ini hanya sebagian. Coba kita lihat contoh soalnya. Nah, nilai yang terdapat dalam penggalan cerpen di atas adalah nilai apa kira-kira? Udah jelas nih, nilai apa nih? Dari tulisan pertama, kalimat pertama. Budaya, Mem. Budaya, Mem. Udah jelas kan? Ada saya ingin lagu gending Jawa, udah pasti budaya. Masuk dia ke contoh soal berikutnya. Nah, nilai moral yang terkandung dalam cuplikan cerpen di atas adalah yang mana? Berdasarkan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks cerpen ini. Kapan-kapan itu adalah suatu sore ketika aku sedang sibuk mengetik tugas. Kamarku diketuk oleh orang walau seingat aku sore itu aku tidak berjanji dengan siapa-siapa. Wan saudara sibuk betul rupanya. Tentu saja sedang sibuk. Kalau tidak sibuk tentu tidak bakalan berserakan kertas-kertas di mejaku. Kalau sudah tahu sibuk, kenapa kau masih datang bertamu? Tetapi cobalah bayangkan bagaimana pula kau harus mengusir orang yang sudah berdiri di hadapanmu. Dengan membedaki mukaku setebal mungkin dan rasa ketimuran yang terlontar dari mulutku adalah ya, begitulah. Nah, kira-kira nilai moral yang terkandung. Dari cuplikan ini, kira-kira nilai apa yang harus kita ambil? Bertemu pada waktu yang tepat. Apa Bapak Kim? Bertemu pada waktu yang tepat. C. Bertemu pada waktu yang tepat. Menghormati dan menghargai, Mem. Iya, betul. Kenapa? Kenapa enggak itu bertemu pada waktu yang tepat? Nah, sebenarnya ya, Mustaqim, dari B, C, D, dan E ini kalau kalian lihat ini, semua B, C, dan E ini disimpulkan dengan yang A, berbasa-basi dan berpura-pura baik, bertamu pada waktu yang tepat, menjaga perasaan orang lain, tidak boleh mengganggu pekerjaan orang. Ini masuk dia semua kalau kita rangkum dia, saling menghormati dan menghargai. Iya kan? Paham ya, Mustaqim? Nah, soal berikutnya.
nilai budaya yang ada dalam penggalan cerpen tersebut adalah, nah, budaya itu, nah, selain dia berhubungan dengan suku adat, budaya itu kan artinya apa? Kebiasaan. Ya, budaya itu kebiasaan. Jadi ubah statement kita kalau budaya itu hubungannya pasti dengan suku. Tidak. Kalian di sekolah dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Itu budaya SMA unggulan City Foundation. Nah, itu ya, kebiasaan budaya. Jadi kira-kira yang soal ini soal terakhir kayaknya. Soal terakhir kayaknya. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Jawabannya adalah ini ya, mabuk-mabukan. Ini dia nilai budayanya. Ya. Biasa kan dalam dalam budaya luar negeri itu mabuk-mabukan itu adalah sebuah kebiasaan kalau merayakan sesuatu. Nah, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan untuk hari ini? Karena kalian juga sudah ini ya, udah lama, udah lewat kita waktunya. Ya. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Jangan lupa kalian menyelesaikan semua tugas-tugas saya yang ada di psikologi saya. Nanti nilaimu itu kan harus diakumulasikan secara keseluruhan. Kalau nilaimu kosong, walaupun nilai ujianmu tinggi, dipengaruhi dengan nilai tugasmu yang tidak terisi, maka tetap rendah. Nah, biasakan saja seperti di sekolah. Kenapa? Di sekolah itu nilai tugas kalian itu sangat berarti untuk kalian bisa naik kelas. Jadi jangan sepele dengan nilai tugas, dan menomorsatukan nilai ujian atau PTS. Ya, mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.